Paris Saint-Germain telah lama mengincar Victor Osimhen, dan klub Prancis itu kini dipandang sebagai yang terdepan untuk mendapatkan striker Nigeria tersebut. PSG berada dalam posisi yang kuat secara finansial, mampu memenuhi harga yang diminta sebesar 63 juta pound dan tuntutan gaji Osimhen. Selama sesi tanya jawab dengan The Athletic, David Ornstein menanggapi seorang penggemar dengan mengatakan bahwa ada perasaan umum di antara klub-klub Liga Primer bahwa pemain berusia 25 tahun itu kemungkinan besar akan menuju Arab Saudi musim panas ini. Sebagian dari itu akan bergantung pada keterjangkauan gajinya. Tapi menurut media Italia, Il Mattino, semua tanda mengarah pada kepindahan Osimhen ke Liga Primer. Media tersebut melaporkan bahwa Direktur Olahraga Napoli Giovanni Manna saat ini berada di London, di mana ia mengadakan pembicaraan dengan Manchester United dan Chelsea. Napoli dilaporkan terbuka untuk bernegosiasi dengan kedua klub Inggris itu, dengan harapan mendapatkan kesepakatan yang kuat. Dan yang lebih penting, menjauhkan Osimhen dari tangan rival domestiknya Juventus. Ruben Amorim berkelakar bahwa Gary Neville bersikap kritis tentang segalanya setelah analisisnya yang tidak bertele-tele tentang derby Manchester. Mantan bek Manchester United itu tidak menahan diri saat ia seperti fans MU kebanyakan mengecam kualitas pertandingan tanpa gol hari Minggu dengan Manchester City. Mantan bek United itu mengklaim derby itu sangat membosankan bagai laga pramusim. United hanya melepaskan 2 tembakan tepat sasaran selama derby yang tenang di Old Trafford. Neville juga meminta intensitas yang lebih tinggi dari klub lamanya, menambahkan Andre Onana menghentakkan kakinya di atas bola dan menunggu sesuatu terjadi. Itu bukan permainan tim papan atas, menurutnya. Amorim merespon dengan jawaban yang membuat beberapa wartawan tertawa selama konferensi pers pasca pertandingannya sendiri. Sambil tersenyum, Ruben mengatakan Gary Neville kritis terhadap segalanya, tetapi menurutnya kedua tim tidak berada di momen terbaik untuk memberikan tontonan terbaik bagi setiap penggemar. Ruben Amorim juga memberikan kabar terbaru tentang kebugaran Harry Maguire setelah bek tersebut ditarik keluar pada derby Manchester hari Minggu. Maguire menjadi starter di Old Trafford tetapi digantikan oleh Victor Lindelof pada menit ke-58. Amorim telah menjelaskan sebelum pertandingan bahwa menit bermain bek tengah tersebut sedang diatur setelah kembali dari cedera betis. Dan ada beberapa kekhawatiran karena ia tampak menunjukkan sedikit ketidaknyamanan saat berjalan keluar lapangan. Namun, Amorim telah mengonfirmasi bahwa pergantian tersebut telah direncanakan sebelum pertandingan dimulai dan Maguire seharusnya baik-baik saja untuk pertandingan perempat final Liga Eropa hari Kamis melawan Lyon. Maguire hanya diizinkan bermain selama 60 menit oleh departemen medis, jadi ia bugar dan siap bermain. Amorim merasa skuad tidak boleh kehilangan pemain lagi, jadi ia harus mencoba membagi momen di antara para pemain bertahan. MU memiliki pertandingan yang sangat penting pada hari Kamis, dan cederanya Maguire akan sangat merugikan. De Ligt diharapkan akan segera kembali, tetapi Ruben memberitahu ia tidak bisa mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pelatih kepala juga ditanya setelah pertandingan tentang Mason Mount dan Kobbie Mainoo, dan apakah mereka bisa tampil melawan Lyon. Ruben yakin Mount siap bermain. Sedangkan Mainoo baru saja mulai berlatih bersama skuad dan tim medis ingin berhati-hati. Tetapi mungkin dia akan masuk dalam skuad hari pertandingan. Man United tidak naik ke klasemen Liga Primer, tetapi mereka membaik di bawah asuhan Ruben Amorim. United tidak mencetak gol dalam 12 dari 31 pertandingan liga mereka. Manchester United tidak kalah, setidaknya. Mereka adalah tim yang lebih baik dalam derby yang membosankan, yang paling tidak penting dalam sejarah pertandingan yang terhormat,
sejak Stuart Pearce menjadi manajer Manchester City hampir 20 tahun yang lalu. Kemarin, Joshua Zirkzee sedang melakukan juggling bola sebelum ia masuk. Itu lebih menghibur daripada semua gerakan bola di lapangan. Sedikit dari permainan itu yang membuat para penggemar berdiri. Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva yang biasanya tampil kesetanan di Old Trafford, tampil seperti amatir melawan tim United terburuk dalam setengah abad. Mereka sangat lemah sehingga Casemiro mampu mengimbanginya. Kebangkitan gelandang itu terjadi selama periode ketika United telah bermain melawan tim Spanyol, Sociedad 2 kali dan tim City yang sedang menurun, yang memiliki 5 pemain berusia 30-an dalam starting 11-nya. Hari itu bukan tanpa hal positif bagi United. Clean sheet ke-9 di Liga Primer dan tak terkalahkan dalam 3 derby musim ini. Guardiola belum mengalahkan Ruben Amorim sejak ia berkomitmen untuk United. United memulai dengan 8 pemain bertahan namun, secara paradoks, adalah tim yang lebih berpikiran menyerang. Terlalu sering Amorim membebani starting 11-nya dengan pemain konservatif. Tetapi United menunjukkan lebih banyak niat daripada City. Alejandro Garnacho tidak pernah bersembunyi, betapapun bagus atau buruknya penampilannya. Harus dipuji pengambilan keputusannya lebih baik saat melawan City. Pelatih United mengubah Garnacho menjadi playmaker, tetapi tetap mempertahankan kualitasnya sebagai pemain sayap. Garnacho berkolaborasi dengan bek kiri Patrick Dorgu untuk memberi kesempatan bagi Zirkzee di babak kedua. Nyaris mencetak gol jika Ederson tidak menyelamatkannya secara gemilang. Garnacho muncul di sisi kanan, juga sisi kiri. Umpannya di babak pertama melintasi area penalti yang gagal dikontrol Dorgu. Terlepas dari semua kritik yang diterima Garnacho, ia telah mengikuti saran Amorim dan tidak mengikuti jejak Marcus Rashford yang menentang Amorim. Ia baru akan berusia 21 tahun pada bulan Juli, dan hari Minggu adalah penampilan ke-133 Garnacho. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak 9 gol di musim saat ia berusia 21 tahun. Saat ini Garnacho telah mencetak 9 gol. Dorgu dan Diogo Dalot mulai menemukan pijakan mereka dalam sistem ini. Meski Dorgu naif, ia telah memperbaiki keseimbangan di sayap United. Para pemain sayap menciptakan peluang terbaik melawan City. Sementara 2 peluang Harry Maguire di Nottingham Forest berasal dari umpan melalui Dorgu dan Noussair Mazraoui, yang terakhir diumpankan oleh Dalot. Bek Portugal mencetak 1 gol dan 1 assist melawan Real Sociedad dan Leicester City bulan lalu. Inilah gambaran sistem Amorim yang sesungguhnya, meski belum sempurna dieksekusi namun sudah mulai dipahami skuadnya. Jadon Sancho menjadi beban yang terangkat dari MU ketika mereka menyegel kesepakatan pinjaman dengan Chelsea untuknya yang mencakup kewajiban untuk membeli. Ketika Sancho memulai dengan baik di Chelsea, itu adalah skenario yang membahagiakan, di mana kedua klub dan pemain tersebut melangkah maju dalam realitas baru mereka. Namun, Sancho dengan cepat kembali ke setelan pabrik, dengan laporan bahwa Chelsea berpotensi mengirimnya kembali, bahkan jika itu berarti melakukan pembayaran ke United. Fabrizio Romano kini telah membagikan informasi terbaru tentang masa depan sang penyerang, dan bagaimana skenario gila yang didorong oleh Ruben Amorim masih dapat mengubah semuanya. Alasan besar mengapa Jadon Sancho kehilangan semua dukungan penggemar MU adalah karena ejekan kecilnya kepada klub melalui Marcus Rashford. Responsnya tentang kebebasan, itu tidak masuk akal mengingat Rashford dicampakkan oleh manajer yang bahkan tidak ada di sana saat Sancho masih bermain. Prioritas Sancho adalah bertahan di Chelsea, tetapi jika itu tidak terjadi, United juga telah membuat keputusan tentang pemain tersebut. Dan itu hanya dapat dipengaruhi oleh skenario yang benar-benar gila yang didorong oleh Amorim. Manajemen telah memutuskan untuk
membuangnya 1 tahun yang lalu. Kini hanya Ruben Amorim yang bisa membuat Sancho diterima MU. Ia kesulitan dengan fisik, tidak konsisten, memiliki sejarah menjadi masalah di ruang ganti, dan tidak memiliki tempat yang jelas dalam formasi 3-4-3 Amorim. United dan Amorim akan berharap dengan sepenuh hati bahwa Sancho tampil bagus di sisa musim dan pindah secara permanen ke Chelsea. Dan uang 25 juta pound hasil penjualannya tampaknya akan bisa menambah budget belanja musim panas.